Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Berkah dalam. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bersama-sama merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi, yaitu hari Minggu Paskah yang kedua, di mana Bapak Suci Paus Yohanes Paulus yang kedua pada tanggal 30 April tahun 2000 menetapkan bahwa hari Minggu Paskah yang kedua adalah sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Karena ketika itu Bapak Paus Yohanes Paulus yang kedua merasakan begitu besar kebutuhan dunia ini akan kasih dan kerahiman Allah, kerahiman ilahi yang boleh tercurah atas kita semua, seluruh dunia, sehingga boleh kembali mengalami pertobatan yang sejati, boleh kembali mengalami rahmat-Nya yang berlimpah, dan boleh kembali untuk senantiasa berelasi dekat dengannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, maka izinkan saya mengucapkan selamat Hari Minggu Kerahiman Ilahi bagi kita semua. Sebagaimana Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih melihat gambar di sebelah saya, ini adalah gambar Kristus sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Ini adalah gambar kerahiman ilahi. Gambar ini ditunjukkan oleh Kristus kepada Suster Faustina pada tanggal 22 Februari tahun 1931. Dan sejak saat itu doa kerahiman ilahi ini boleh disebarkan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke tengah-tengah kita. Maka edisi kali ini kita mau mendengarkan sejenak sharing dan kesaksian sederhana tentang doa kerahiman ilahi. Mari kita dengarkan. Sekitar tahun 2000, saya dikenalkan oleh teman pelayanan saya di Jogja, itu doa Koronka. Awalnya sih saya yang tanya sama dia, kenapa ya saya ini udah ikut pelayanan ini, itu, bahkan udah melayani loh, tapi saya ini masih belum bisa mengalami doa yang intim banget sama Tuhan, dan bahkan belum bisa rasain Tuhan itu hadir di dalam doa-doaku. Nah, karena waktu itu udah mau hampir jam 3, teman saya ngajakin, yuk kita doa Koronka. Nah, di situ pertama kali saya mengenal doa Koronka. Yang membuat saya sangat mencintai doa Koronka ini karena doa Koronka itu memberikan saya hati yang damai dan juga keheningan. Seperti Mother Teresa bilang, kalau buah dari keheningan adalah doa. Nah, dengan semakin seringnya saya doa Koronka, lama-lama secara tidak saya sadari, saya menjadi semakin hening, semakin damai, dan itu membuat saya terus menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Dan setelah doa Koronka itu juga saya melanjutkan dengan doa-doa yang lain, sehingga akan semakin menghasilkan buah-buah yang menumbuhkan kasih kepada Tuhan dan juga membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Kalau ditanya tentang pengalaman yang berkesan selama doa Koronka atau kerahiman ilahi ini apa aja? Wah, banyak banget. Kalau misalnya diceritain ya teman-teman, bisa sampai besok loh baru selesai. Nah, ya saya bercerita beberapa saja yang berkesan bagi saya, yaitu waktu di Jogja itu setelah beberapa kali saya dan teman saya berdoa Koronka bersama setiap jam 3 sore, itu saya nggak saya sadari, saya merasa lebih hening. Pikiran saya yang biasanya itu kalau doa pikirannya kemana-mana, kok bisa lebih hening, lebih tenang gitu, hatinya juga jadi lebih damai dan sukacita. Nah, bukan cuma itu aja ternyata teman-teman, ternyata ada bonus loh yang Tuhan kasih ke saya. Mau tahu nggak? Ternyata setelah selesai doa itu, teman saya yang biasanya ngajakin saya doa itu ada
sesuatu yang dilakuin, yaitu apa? Suatu sore itu dia tiba-tiba nembak saya loh. Wow, kaget banget saya nggak nyangka gitu, ternyata dia itu selama ini suka sama saya, dan dia ngomong mau nggak jadi pacar saya gitu kan. Terus akhirnya ya udah, akhirnya kita jadian, dan setelah 6 tahun kita pacaran, akhirnya kita menikah sampai dengan sekarang. Nah, bukan cuma itu aja sih yang berkesan bagi saya, yaitu kalau setiap pagi gitu, setiap misalnya saya bangun subuh-subuh gitu, nah itu saya doa koronka, dan saya ngerasa damai, rasa senang, sukacita, dan hatinya tenang. Tapi kalau misalnya pikirannya itu masih melayang kemana-mana, atau masih ingin melakukan sesuatu apa, saya doa koronka lagi. Jadi saya sampai ngelakuin doa koronka sampai 2 kali gitu. Nah, selain itu juga saya doain koronka ini buat arwah-arwah yang sudah meninggal, yang masih ada di penyucian, dan juga saya doakan untuk orang-orang yang di seluruh dunia ini rindu ada pertobatan, sehingga dunia menjadi lebih indah dan damai. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dengan besarnya manfaat doa koronka atau kerahiman ilahi ini, maka saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari mulai saat ini, mulai hari ini, yuk kita mulai doa koronka atau kerahiman ilahi ini. Kalau tidak bisa jam 3, setiap jam 3 tidak apa-apa, kita cari waktu-waktu yang lain yang kita bisa. Terutama di masa COVID-19 ini, sungguh kita sangat membutuhkan kerahiman Tuhan tercurah atas dunia ini. Maka kita dengan doa koronka ini, kita mohon rahmat serta kerahiman Tuhan, supaya Tuhan melingkupi seluruh dunia dengan kasih-Nya, dengan kemurahan-Nya, dan kita juga mendoakan untuk arwah-arwah yang ada di api penyucian, supaya mereka boleh diampuni dosa-dosanya dan boleh kembali kepada Bapa di surga. Demikian sharing saya, berkah dalam. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mendengarkan sharing yang cukup menarik dari Ibu Devi Kurnianawati tentang doa kerahiman ilahi, tentang manfaat yang ia peroleh, tentang rahmat dan kuasa yang boleh ia terima dari Allah ketika ia melakukan doa kerahiman ilahi ini. Maka mari Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita semua umat Katolik seluruh dunia, mari kita mencintai doa kerahiman ilahi ini. Karena selain sharing dan kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Devi tadi, saya juga punya satu sharing sederhana, yaitu bagaimana ketika saya duduk di kelas 2 SMA, saya punya keprihatinan yang besar tentang ayah saya. Ketika itu ayah saya agak sulit untuk menerima komuni kudus maupun sakramen tobat. Maka di hari-hari itu terus terang saya sangat prihatin, karena sebagai seorang Katolik, idealnya beliau rajin untuk misa Ekaristi dan menerima sakramen tobat. Namun karena satu dan lain hal, beliau akhirnya membatasi dirinya untuk menerima itu semua. Maka saya lalu konsultasi dengan seorang suster yang merupakan pendamping dari komunitas kami, yaitu Legio Maria Benteng Daud. Suster tersebut bernama Suster Tresia CB. Pada saat itu saya sharing, suster, bagaimana supaya ayah saya bisa kembali menerima sakramen Ekaristi dan sakramen tobat. Lalu Suster Tresia menyarankan kepada saya untuk mendoakan ayah saya secara khusus melalui doa kerahiman ilahi ini. Maka dengan hati yang penuh semangat dan sukacita, keesokan harinya saya mulai melakukannya. Setiap jam 3 sore saya mengajak kakak saya yang nomor 2, yaitu Patricia Leo. Saya bersama-sama dengan beliau mendoakan kerahiman ilahi ini untuk wujud pertobatan ayah saya. Setelah saya melakukannya dengan rutin, dan itu berlangsung selama kurang lebih 3, 4, 5, 6 bulan,
ternyata tidak ada perubahan, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Maka saat itu saya datang lagi ke Suster Tresia dan saya bertanya, "Suster, kenapa belum ada perubahan?" Dengan lembut, penuh kasih dan kesabaran, Suster mengatakan, "Fendi, kamu baru berjalan mendoakan ayahmu selama 6 bulan. Saya mendoakan ayah saya butuh waktu sampai 6 tahun. Di mana rahmat Tuhan akhirnya datang kepadanya dan rahmat pertobatan itu dikaruniakan. Maka mari tetaplah jalankan wujud doa khususmu ini, karena Tuhan berkenan, tidak perlu peduli terhadap hasilnya, lakukan dengan setia. Maka hari itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, walaupun hati ini penuh dengan warna-warni perasaan dan pergumulan, tapi kemudian saya mencoba setia dan tekun. Sampai akhirnya saya kuliah pun saya tetap melakukan itu setiap hari jam 3 sore dengan ujung khusus rahmat kerahiman bagi pertobatan ayah saya. Dan setelah 3 tahun kemudian, Tuhan sungguh baik. Melalui suatu peristiwa dan pengalaman iman yang dialami oleh ayah saya ketika ia harus diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami sebuah sakit dalam dirinya. Di hari-hari itu, dengan rahmat kerahiman ilahi ini, Tuhan membuka hati saya, orang tua saya. Tuhan membuka jiwanya, memberikan kerinduan di dalam hati ayah saya. Dan kemudian seolah-olah tidak ada angin, tidak ada hujan, ayah saya berkata kepada kakak saya yang mendampingi, tinggal menjaga beliau di rumah. Beliau mengatakan, "Patricia, saya rindu menerima komuni kudus. Saya rindu menerima sakramen tobat." Dengan hati yang terharu, dengan hati yang penuh sukacita, kakak saya telepon saya dan memberi kabar gembira ini. Saya mendengarkan berita itu. Tanpa saya sadari, air mata saya terurai. Ada rasa syukur yang mendalam bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Tuhan mendengarkan kerinduan kami. Bahkan sebenarnya itu bukan kerinduan kami, tapi itu adalah kerinduan Tuhan sendiri, yaitu supaya ayah saya kembali kepadanya dan boleh menerima sakramen Ekaristi dan sakramen tobat. Maka kemudian kakak saya serta-merta langsung menghubungi Romo Paroki dan kemudian mengundang Romo Paroki untuk boleh hadir datang ke rumah kami dan kemudian memberikan sakramen tobat serta sakramen Ekaristi. Ketika Romo Paroki datang, ayah saya berada di dalam kamar pribadinya berubah menjadi sebuah kamar pengakuan dosa, dan itu berlangsung sekitar 1-2 jam. Dan hari itu ia menerima rahmat kerahiman. Demikian juga setelah itu ia menerima komuni kudus. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, doa kerahiman ilahi ini sungguh besar rahmat dan kuasanya. Kalau ia boleh mempertobatkan ayah saya, maka pasti ia pun akan mempertobatkan jiwa-jiwa yang lain oleh karena kerahiman yang begitu besar. Maka mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita tekun mendoakan doa kerahiman ilahi yang kita rayakan pada hari Minggu kerahiman ilahi ini, dan kita serahkan pada penyelenggaraan ilahi rahmat pertobatan, karunia penebusan, damai sejahtera dan sukacita serta keselamatan itu akan dianugerahkan kepada kita semuanya. Amin. Inilah doa kerahiman ilahi itu. Mari kita perhatikan sejenak, kita renungkan sejenak, dan biarlah
darah Kristus boleh membasuh dan menyucikan kita. Darah dan air yang kudus itu boleh membasuh dan menyucikan